Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya William, NIM 18044111263. Di sini saya akan menjelaskan hasil makalah saya yang berjudul Membatasi Aset Organisasi Penerapan VPN. Nah, di tayangan ini adalah cover dari makalah saya. Nah, di slide berikutnya ini adalah daftar isi. Dan di sini dijelaskan keamanan jaringan atau network security. Di sini juga dijelaskan segi-segi keamanan yang didefinisikan dari keempat poin ini. Ada confidentiality, ada integrity, ada availability, dan ada authentication. Di sini juga dijelaskan serangan-serangan atau gangguan-gangguan terhadap keamanan dapat dikategorikan dalam 4 kategori utama. Yang pertama interruption, yang kedua interception, yang ketiga modification, yang keempat fabrication. Nah, di sini juga ada beberapa prinsip yang perlu dihindari dalam menangani masalah keamanan. Yang pertama, diam dan semua akan baik-baik saja. Yang kedua, sembunyi dan mereka tidak akan dapat menemukan Anda. Dan yang ketiga, teknologi yang digunakan kompleks atau rumit. Artinya aman dan apa itu administrator jaringan, tugasnya apa saja. Nah, di sini dijelaskan apa itu administrator jaringan. Di sini juga dijelaskan beberapa definisi mengenai administrasi jaringan, di antara lain yang pertama controlling corporate strategies atau aset, yang kedua controlling complexity, yang ketiga improving service, yang keempat balancing various needs, yang kelima reducing downtime, yang keenam controlling cost. Pada intinya, administrator network bertugas mengelola serta menjaga seluruh sumber daya dan pada sistem jaringan agar kinerja jaringan lebih efektif dan efisien dilihat dari fungsi, struktur, dan keamanan jaringan itu sendiri. Sebelum berbicara tugas dan tanggung jawab, berikut beberapa hal umum yang harus dikuasai seorang network administrator. Yang pertama, pengetahuan dasar tentang komputer, teori maupun praktek. Yang kedua, pengetahuan tentang berbagai perangkat keras jaringan komputer seperti repeater, hub, switch, router, antena, kabel, dan berbagai perangkat pendukung lainnya. Yang ketiga, pemahaman tentang routing. Pemahaman tentang routing, teori maupun konfigurasi harus dikuasai dengan baik agar mampu membangun jaringan dengan baik. Hal ini sangat diperlukan terutama jika komputer ataupun sub-organisasi perusahaan sangat banyak. Nah, di sini dijelaskan fungsi dan tugas network administrator. Ada beberapa fungsi dan kerja administrator, namun secara garis besar dapat dinyatakan dari irisan antara network, hardware, dan application. Tugas dari administrator jaringan adalah security management, menitik beratkan kerja mencakup masalah network. Administrator keamanan mencakup hal berikut. Yang pertama, firewall. Yang kedua, username. Yang ketiga, resource access. Sebagaimana telah diketahui bahwa manajemen keamanan informasi adalah satu dari 3 bagian dalam komponen keamanan informasi menurut NSTISSC sebagai bagian dari keseluruhan manajemen. Tujuan manajemen keamanan informasi berbeda dengan manajemen teknologi informasi dan manajemen umum karena memfokuskan diri pada keamanan operasi organisasi. Karena manajemen keamanan informasi memiliki tanggung jawab untuk program khusus, maka ada karakteristik khusus yang harus dimilikinya, yang dalam manajemen keamanan informasi dikenal sebagai 6P, yaitu yang pertama planning. Planning dalam manajemen keamanan informasi meliputi proses perencanaan, pembuatan, dan implementasi strategi untuk mencapai tujuan. Ada 3 tahapan, yaitu strategik, tactical, dan operasional. Yang kedua, polisi atau kebijakan. Dalam keamanan informasi ada 3 kategori umum dari kebijakan, yaitu enterprise, issue specific, security policy, dan system specific policy atau SPS.
Yang ketiga, programs atau program-program. Programs adalah operasi-operasi dalam keamanan informasi yang secara khusus diatur dalam beberapa bagian. Salah satu contohnya adalah program Security Education Training and Awareness atau SETA. Program ini bertujuan untuk memberikan pengetahuan kepada pekerja mengenai keamanan informasi dan meningkatkan pemahaman keamanan informasi pekerja sehingga dicapai peningkatan keamanan informasi organisasi. Yang keempat, protection atau pelindung. Fungsi proteksi dilaksanakan melalui serangkaian aktivitas manajemen risiko meliputi perkiraan risiko atau risk assessment dan pengendali, termasuk mekanisme proteksi, teknologi proteksi dan perangkat proteksi baik perangkat keras maupun perangkat lunak. Setiap mekanisme merupakan aplikasi dari aspek-aspek dalam rencana keamanan informasi. Yang kelima, people atau orang. Manusia adalah penghubung utama dalam program keamanan informasi. Yang keenam, project management atau manajemen proyek. Komponen terakhir adalah penerapan kedisiplinan manajemen dalam setiap elemen keamanan informasi. Hal ini melibatkan identifikasi dan pengendalian sumber daya yang dikerahkan untuk keamanan informasi, misalnya pengukuran pencapaian keamanan informasi dan peningkatannya dalam mencapai tujuan keamanan informasi. Keuntungan aset bagi perusahaan atau organisasi. Yang pertama, berbagai sumber daya. Dengan adanya jaringan komputer, sumber daya seperti data pada komputer server atau perangkat keras seperti printer dan scanner bisa di-sharing untuk digunakan secara bersama-sama. Manfaat seperti ini sangat terasa apabila di sebuah perusahaan tempat kita bekerja memiliki beberapa ruang, lantai, cabang perusahaan dan letaknya berjauhan. Yang kedua, arus informasi menjadi cepat. Jaringan komputer membuat arus informasi dalam sebuah perusahaan atau organisasi menjadi cepat dan tidak dibatasi oleh ruang dan tempat. Yang ketiga, media komunikasi. Jaringan komputer menjadi media komunikasi antara karyawan atau staf yang ada dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Media komunikasi dalam jaringan komputer bisa berupa email, chat, video conference, dan phone yang memungkinkan kita berbicara layaknya telepon umum atau seluler. Yang keempat, keamanan data. Dari sisi keamanan data, jaringan komputer bisa menjamin hak akses setiap pengguna dalam perusahaan atau organisasi tersebut. Sebagai contohnya, misalnya pemimpin bisa mengakses data yang menjadi haknya untuk diakses dan tidak bisa diakses oleh orang lain seperti karyawan, security, dan sebagainya. Yang kelima, integrasi data. Data yang ada dalam sebuah organisasi atau perusahaan bisa saling terintegrasi satu sama lain seperti data penjualan dan data pembelian dan data stok gudang dan data keuangan dan data lainnya. Yang keenam, efisiensi dan penghematan. Dengan adanya jaringan komputer, perusahaan atau organisasi bisa menghemat anggaran seperti transport dan anggaran yang sifatnya bisa digantikan oleh jaringan komputer. Yang ketujuh, masyarakat umum. Manfaat yang bisa dirasakan oleh masyarakat umum adalah adanya jaringan komputer yang memiliki skala yang lebih besar atau yang biasa dikenal dengan istilah internet. Fasilitas yang bisa dimanfaatkan oleh masyarakat di internet ada 5. Email, social media, mailing list atau forum diskusi, chat rooms, video conference, dan lain-lain. Email adalah fasilitas di internet yang digunakan untuk mengirim dan menerima surat elektronik. Yang kedua, social media merupakan komunikasi yang akhir-akhir lagi tren di dunia maya. Contoh social media yang sering digunakan adalah Facebook, Twitter, LinkedIn, dan lain-lain. Mailing list atau forum diskusi sering digunakan untuk berdiskusi melalui email dan melalui web forum. Chat rooms, fasilitas memungkinkan seseorang di internet bisa bercakap-cakap dalam bentuk pesan teks dan bisa membantu sebuah grup untuk bercakap-cakap dengan banyak orang sekaligus. Video conference, dengan fasilitas ini memungkinkan kita bisa saling bertatap muka dan berinteraksi secara real time dengan rekan yang berjauhan serta bisa melakukan meeting dengan beberapa tempat. Vault, teknologi ini bisa mentransfer suara lewat internet atau dengan kata lain vault sebagai solusi untuk menelpon seseorang dengan hanya menggunakan internet dan tidak perlu membayar pulsa seperti telepon seluler dan telepon umum. Ini adalah gambaran manfaat jaringan komputer. Kita bisa lihat di tengah server. Melindungi aset organisasi. Yang pertama, secara administratif atau fisik, yang mencakup rencana kemungkinan terhadap bencana,
Yang kedua, program penyaringan calon pegawai sistem informasi. Yang ketiga, program pelatihan user. Yang keempat, kebijakan akses network. Secara teknis, mencakup penerapan firewall. Istilah adalah penerapan firewall seperti host, Bayesian host. Yang ketiga, packet filtering. Yang keempat, perimeter network. Keuntungan firewall: yang pertama, firewall merupakan fokus dari segala kebutuhan sekuritas. Yang kedua, firewall dapat menerapkan suatu kebijakan sekuritas. Yang ketiga, firewall dapat mencatat segala aktivitas yang berkaitan dengan alur data secara efisien. Dan yang terakhir, firewall dapat digunakan untuk membatasi penggunaan sumber daya informasi. Kelemahan firewall ada 3. Yang pertama, firewall tidak dapat melindungi network dari serangan koneksi yang tidak melewatinya atau terdapat pintu lain menuju network tersebut. Yang kedua, firewall tidak dapat melindungi dari serangan dengan metode baru yang belum dikenal oleh firewall. Yang terakhir, firewall tidak dapat melindungi dari serangan virus. Pilihan klasifikasi desain firewall: yang pertama, packet filtering. Informasi yang digunakan untuk menyeleksi paket-paket tersebut adalah yang pertama IP address asal, yang kedua IP address tujuan, yang ketiga protokol yang mencakup TCP, UDP atau ICMP, yang keempat port TCP atau UDP asal, yang kelima port TCP atau UDP tujuan. Beberapa contoh routing paket selektif yang dilakukan oleh screening router. Yang pertama, semua koneksi dari luar sistem yang menuju internet network diblokade kecuali untuk koneksi SMTP. Yang kedua, memperbolehkan servis email dan FTP tetapi memblok servis-servis berbahaya seperti TFTP, X-Window, RPC, dan R-Service yang mencakup R-Login, RSH, RCP, dan lain-lain. Yang kedua, application level gateway atau proxy service. Proxy service merupakan aplikasi spesifik atau program server yang dijalankan pada mesin firewall. Program ini mengambil user request untuk internet service seperti FTP, Telnet, HTTP, dan meneruskannya atau bergantung pada security policy ke host yang dituju. Sedangkan kekurangan dari sistem ini adalah performasinya lebih rendah daripada screening routers karena terjadi penambahan header atau paket yang dikirim aplikasi yang disupport oleh proxy terbatas, serta sistem ini kurang transparan. Arsitektur dasar firewall: yang pertama, dual home host atau dual home gateway atau DHG. Yang kedua, screen host atau screen host gateway atau SHG. Yang ketiga, screened subnet atau screen subnet gateway atau SSG. VPN dalam jaringan. Pengertian VPN: Virtual Private Network atau VPN adalah suatu jaringan pribadi yang dibuat dengan menggunakan jaringan publik atau dengan kata lain menciptakan atau suatu WAN yang sebenarnya terpisah baik secara fisikal maupun geografis, sehingga secara logikal membentuk satu network tunggal. Paket data yang mengalir antar site maupun dari user yang melakukan remote access akan mengalami enkripsi dan autentikasi sehingga menjamin keamanan, integrasi, dan validasi data. Jenis implementasi VPN: yang pertama, Remote Access VPN. Remote Access yang bisa juga disebut Virtual Private Dial-up Network atau VPDN menghubungkan antara pengguna yang mobile dengan Local Area Network atau LAN. Jenis VPN ini digunakan oleh pegawai perusahaan yang ingin terhubung ke jaringan khusus perusahaannya dari berbagai lokasi yang jauh atau remote dari perusahaannya. Yang kedua, protokol tunneling utama VPN, Point-to-Point Tunneling Protocol atau PPTP. PPTP dikembangkan oleh Microsoft dan Cisco, merupakan protokol jaringan yang memungkinkan pengamanan transport data dari remote client ke server pribadi perusahaan dengan membuat sebuah VPN melalui TCP atau IP. Yang kedua, Layer 2 Tunneling Protocol atau L2TP. L2TP adalah tunneling protokol yang memadukan dua buah tunneling protokol, yaitu L2F atau Layer 2 Forwarding milik Cisco dan PPTP milik Microsoft.
L2TP biasa digunakan dalam membuat Virtual Private Dial Network atau VPDN yang dapat bekerja membawa semua jenis protokol komunikasi di dalamnya. IPsec merupakan suatu pengembang dari protokol IP yang bertujuan untuk menyediakan keamanan pada suatu IP dan layer yang berada di atasnya. IPsec terdiri dari dua buah security protokol. Yang pertama AHA, Authentication Header, yang kedua ASP, Encapsulation Security Header. Fungsi VPN yang pertama menghubungkan kantor-kantor cabang melalui jaringan publik. Yang kedua mobile working. Dengan VPN maka karyawan dapat berhubung langsung dengan jaringan kantor secara private. Yang ketiga security your network. Saat ini beberapa vendor seperti Telkom memberikan solusi VPN juga untuk perusahaan-perusahaan. Namun solusi ini masih kurang aman karena terhubung tidak memerlukan autentikasi. Yang keempat, mengamankan jaringan wireless. Jaringan wireless merupakan jaringan publik yang bisa diakses oleh siapa saja yang berbeda jangkauan wireless tersebut. Manfaat VPN: biaya lebih murah, fleksibilitas, kemudahan pengaturan dan administrasi, pengurangan kerumitan pengaturan dan teknologi tunneling. Dan di slide ini adalah daftar pustaka. Sekian dari saya, itulah hasil makalah saya. Kurang lebihnya mohon dimaafkan. Saya tutup dengan kata Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh dan selamat malam.